Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, merekalah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita semua dalam Al-Quran, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan al-falah. Al-falah artinya adalah kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Ikhwatal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha menciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memilih dari apa yang Dia ciptakan. Allah utamakan makhluk-makhluknya satu dari makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hari, dan Allah menjadikan hari-hari di 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang kita kini berada di dalamnya adalah di antara hari-hari yang sangat mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma bersabda, ma min ayyam a'zamu indallah wala ahabbu illallah minal amali fihinna min hadhil ayyamil ashar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai amal ibadah, amal saleh dilakukan di hari-hari tersebut lebih dari hari-hari 10 di awal bulan Dzulhijjah. Sehingga keberadaan kita kaum muslimin dengan taufik dari Allah, dengan diberikannya kesehatan, dengan diberikannya keluangan waktu, dengan diberikannya umur yang panjang, sehingga kita masih bisa merasakan hari-hari ini, itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan seorang muslim yang pandai, dia tidak akan menyia-nyiakan keberadaan diri dia di hari-hari yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata para ulama, mengambil istinbat dari hadis yang kita sebutkan baru saja, mereka mengatakan bahwasannya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada hari-hari di bulan Ramadan. Lihatlah bagaimana kita dahulu di bulan Ramadan berpuasa di siang hari, melakukan salat, membaca Al-Quran dengan mengharapkan karunia pahala yang berlipat dari Allah
dengan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kencangkan sabuk kita. Kita sediakan waktu kita. Kita pergi segera untuk menjawab panggilan azan untuk melakukan salat. Kenapa kita tidak lakukan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang itu merupakan lebih baik daripada hari-hari di bulan Ramadan? Masih banyak dari kita yang terlena. Masih banyak dari kita yang lupa dan luput, sehingga kita harus terus mengingatkan akan keutamaan keberadaan kita di awal bulan Dzulhijjah ini. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di saat kita mengetahui bahwasanya kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Dan hakikat syukur kita kepada Allah itu bukan saja kita meyakini bahwasanya nikmat itu dari Allah. Hakikat syukur bukan saja kita mengucapkan dengan lisan kita alhamdulillah. Puncak dari rasa syukur kita kepada Allah adalah bagaimana kita betul-betul menggunakan nikmat tersebut untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah dengan beramal saleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia kekuasaan di dunia. Allah jadikan dia nabi. Allah masukkan dia ke dalam surga. Apa kata Allah? I'malu ala Dawud syukran. Wahai keluarga Daud, beramallah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengingatkan kita akan keutamaan ini. Nabi memerintahkan kita untuk terus beramal saleh, mengambil kesempatan sayangnya Allah kepada kita, dan ini merupakan bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Di saat Allah menjadikan sebagian waktu-waktu itu memiliki keutamaan, amal ibadah dilakukan di dalamnya mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Kita tahu bahwasanya tidaklah mungkin kita masuk ke dalam surga Allah yang kita impikan itu dengan amal ibadah kita, tidak. Tapi bagaimana kita melakukan amal ibadah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung-hitung, kita bandingkan antara dosa dengan amal ibadah yang kita lakukan, kita mau jujur, kita akan temukan berapa banyak dosa yang kita lakukan sepanjang hari jika dibandingkan dengan amal ibadah kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala punya 100 rahmat, 100 kasih sayang. Satu Allah turunkan di dunia, Allah sisakan 99 nanti di akhir. Untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk melipat gandakan pahala-pahala dari amalan-amalan yang kita lakukan. Maka dari itu, hendaknya kita kaum muslimin yang Allah berikan nikmat keberadaan dia di hari-hari ini, hari-hari yang Allah utamakan, agar kita terus berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan seluruh amal saleh. Ikhwatal iman rahimakumullah. Amal saleh yang paling utama adalah amal saleh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat fardu yang kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini lebih utama lagi, harus kita betul-betul lakukan dengan baik. Kita berusaha untuk memperbaiki kualitas salat kita. Kita berusaha untuk segera di saat dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mulai dengan berwudu yang baik. Kemudian kita datang segera
Kita penuhi saf-saf awal, berusaha untuk mendapatkan lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat yang kita lakukan itu lebih baik daripada di hari-hari yang lainnya. Kemudian salat sunnah yang kita lakukan dengan istiqamah. Qiyamul lail, salat yang baik setelah salat fardu, kita perbanyak. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya takbir, tahmid, tahlil, atau yang kita kenal dengan takbiran itu kita lakukan dari awal bulan, 10 hari bulan Dzulhijjah. Makanya sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka keluar ke pasar-pasar, ke tempat-tempat ramai seraya bertakbir, bertahmid, bertahlil. Sampai-sampai Maimun bin Mihran dari kalangan tabi'in menyebutkan bahwasannya, saya bertemu dengan satu kaum, mereka adalah para sahabat, yang mereka bertakbir sampai-sampai suara takbir itu menggema, saya sangka itu adalah suara ombak di lautan. Itulah yang diperintahkan Nabi SAW. Di saat kita bertemu dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, fa'akthiru fihinna, perbanyaklah di dalamnya itu dengan takbir, dengan tahmid, dengan tahlil, kata Nabi SAW. Mungkin itu aneh bagi sebagian kaum muslimin, tapi tidakkah kita ingin menjadikan diri kita itu sebab untuk tersebarnya sunnah Nabi SAW yang mungkin ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin? Kita bertakbir, kita bertahlil, kita bertahmid, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, ini merupakan sumber makanan bagi hati kita dan merupakan sumber ketenangan hidup kita. Dan orang-orang yang berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan merasa sempit, hidupnya tidak akan nikmat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang dia berpaling dari zikir kepadaku, kata Allah, dia akan sempit hidupnya, dan nanti dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan buta. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan kita motivasi untuk kita terus melakukan amal ibadah sebanyak mungkin di hari-hari yang dituamakan oleh Allah, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah, wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin ad-da'i ila ridwanih. Ikhwatal iman rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketakwaan itu adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ikhwatal iman rahimakumullah, di antara amalan yang dianjurkan dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah selain hari ke-10 adalah berpuasa yang kita lakukan di siang hari, di hari-hari ini, khususnya di tanggal 9,
di mana saudara-saudara kita yang Allah mudahkan untuk melakukan ibadah haji, mereka berkumpul di Arafah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disunnahkan bagi yang tidak berhaji untuk melakukan puasa di tanggal 9 di 10 awal hari bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya saum yaum Arafah, berpuasa di hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah, kata Nabi SAW, aku mengharap bahwasannya Allah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Ikhwatal iman rahimakumullah, betapa perlunya kita akan ampunan Allah. Kita ini anak-anak Adam adalah khata', orang yang senantiasa berbuat kesalahan, sebagaimana Nabi SAW katakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam adalah senantiasa berbuat salah. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik mereka yang berbuat salah at-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah. Di saat kita berpuasa, khususnya berpuasa di hari ke-9 bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, mengampuni dosa-dosa kita yang akan datang. Ikhwatal iman rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar. Kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang hidup di dunia selama 63 tahun, kemudian berada di liang lahat di kehidupan sebelum kehidupan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, itu sudah lebih dari 1400 tahun. Lihatlah Imam Syafi'i, lihatlah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang umurnya 45 tahun Allah cabut nyawanya, lebih dari 800 tahun berada di liang lahat, di kehidupan di mana di dalamnya itu ada kenikmatan dan ada azab. Orang-orang yang melakukan amal saleh di kehidupan dunianya yang sebentar itu, niscaya dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzakh, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana seorang hamba yang bertakwa, yang mengamalkan amal saleh, nanti dia di alam barzakh akan didatangi sosok makhluk yang menarik, yang memberikan dia kabar gembira. Di saat seorang hamba itu, dan mudah-mudahan kita termasuk dari hamba tersebut, bertanya, siapa Anda? Kemudian dia berkata kepada kita, ana amaluka saleh, aku adalah amal salehmu dulu di dunia. Kemudian Allah bukakan pintu surga bagi dia. Kemudian Allah gelar bagi dia sajadah dari atau karpet dari surga. Allah rasakan dia angin surga. Bukankah itu yang kita inginkan di kehidupan kita yang lebih lama daripada kehidupan kita di dunia? Kalau itu kita inginkan, marilah kita bersama-sama memotivasi diri kita untuk melakukan amal saleh, untuk melakukan amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari-hari yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل منا قيامنا وصيامنا وصلاتنا وسجودنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة